Kali jadi menyongkas ini cuma di ikut setenan sama kek ini dulu pas sama Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Orang awam, kita awam lah dalam menghadapi perselisihan ulama, perbedaan pendapat, menjauhi syubhat, bisa jadi dalam masalah yang terdapat perselisihan ulama. Penting, apalagi dunia medsos. Ida kanatuhunna kamaskilatun wa qafiha kafilatun baina ulamai. Faminhum yan yakulu halalun wa minhum man yamana'uhu. Jika terdapat suatu masalah yang terdapat perselisihan ulama, ada kan sekarang? Sebagian memfatwakan boleh, sebagian lagi mengharamkannya. Kedua fatwa tersebut sama-sama membawa dalil lagi. Maka perkara ini dianggap tetap syubhat. Apa? Tetap syubhat. Tetap syubhat. Jadi gimana? Walaupun dia bawa dalil dua-duanya, kita meninggalkannya dua-duanya itu. Karena nggak diketahui sisi halalnya, sisi haramnya. Walaupun ada dalil. Jadi perkara tadi ditinggalkan. Itu petunjuk Nabi sebagai bentuk wara. Hati-hati. Sanggup? Ini ulama bukan nih. Kok ditinggalkan aja? Enggak, kalau wara begitu. Sampai jelas ditunggu kehati-hatian itu. Beberapa ulama sampai memfokuskan bahwa jumhurnya dalilnya ini yang benar. Kalau kita sudah tenang hati kita, baru kita mengikuti. Duduk kata. Enggak sembarangan, enggak segampang itu. Kata Nabi, segera tinggalkan. Jika diketahui halal, maka ia silakan ambil, manfaatkan. Adapun perkara yang tidak jelas, mutasyabih, maka sikap hati-hati wara adalah meninggalkannya. Itu poinnya. Nah, intinya kalau kita awam tidak bisa menguatkan pendapat ketika menghadapi perselisihan ulama, maka hendaknya kita tinggalkan perkara yang masih samar tadi. Kan gitu, iya kan? Nah, jika ia sudah yakin setelah menimbang-nimbang dan melihat dalil, maka ia pilih pendapat yang ia yakini. Karenanya ada dua faedah besar meninggalkan syubhat itu. Tadi udah disebut dalam hadis ada dua faedah besar loh. Jika seseorang meninggalkan perkara syubhat, Nabi kan bersabda, man ajtanaba umurasyubuhati faqad hafiz dinahu wa ardahu. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ini kan menunjukkan ada dua faedah besar dalam meninggalkan syubhat dalam kehidupan.
yaitu meninggalkan perkara syubhat dapat mensucikan, menjaga agama, dan juga menaikkan kehormatan kita. Jadi dari dua faedah ini haja jahara annahu layan bagilana annata'azala hatta yatadi syai'un ma. Betul kan? Dari sini menunjukkan bahwa janganlah kita tergesa-gesa sampai jelas satu perkara. Benar? Nah iya. Jadi yang namanya syubhat bisa menyerumuskan dalam keharaman. Hati-hati. Jadi seseorang tidak dikatakan memiliki wara sampai menjauh perkara syubhat. Itu kaitannya. Makomat ketiga itu. Saya wara tapi syubhat masih diembat juga ya, kacau. Nggak bisa. Masih samar masih diiyain juga ya. Karena takut terjerumus dalam keharaman dan meninggalkan semua yang mengkhawatirkan dan merugikan. Karenanya Rasulullah bersabda. Lebih jelas lagi nih. Al halalu bayinun wal haramu bayinun wa bayinahuma mushabahatun. La yalumuha katirun minan nasi faman ataqal mushab bahatis astabra. Lidinihi wa ardihi wa man waqafi syubuhati karaya ra'a wa haula lima yasuku an yukahuhu ala awaina likuli malikin himma ala inna hamallahu fi ardihi maharimihu. Perkara halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Di antara keduanya halal dan haram ini ada perkara samar yang disebut syubhat. Tadi kan disebut yang banyak orang tidak mengetahuinya. Jadi siapa yang menjauhi perkara syubhat kata Nabi, maka ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat seperti seorang gembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menyerumuskannya. Jadi ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan. Muttafaq alaih. Lain lagi tuh cerita hadisnya. Hampir mendekati sama. Jadi dalam hadis tadi disebutkan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Jadi sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya dari hadis tadi di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Jadi ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Sudah jelas. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa jika seorang bermudah-mudah seenaknya memilih yang ia suka padahal perkara tersebut masih syubhat atau samar hukumnya, maka ia bisa terjerumus dalam keharaman. Duduk ya. Nah, karena itu ada seorang syekh ulama tarekat Ibnu Daqaiq Al-Aid mengatakan bahwa orang yang terjerumus dalam syubhat bisa terjatuh pada yang haram dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, kalau ia mudah-mudahan memilih satu yang masih syubhat samar, ia bisa mengantarkan pada yang haram. Memudahkan. Yang kedua, kebanyakan orang yang terjatuh dalam syubhat, gelaplah hatinya karena hilang dari dirinya cahaya ilmu. Hilang cahaya sifat wara, jadinya ia terjatuh dalam keharaman. Dalam keadaan ini ia tidak tahu, bisa jadi ia berdosa karena sikapnya yang terlalu meremehkan. Ini dalam kitab menukil dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah di halaman 49. Namun catatan yang perlu diperhatikan, sebagian orang mengatakan bahwa selama masih ada khilaf, perselisihan ulama, maka kita boleh memilih pendapat mana saja. Apakah begitu? Tidak demikian, bro. Bukan begitu. Khilaf ulama tidak menjadikan kita seenaknya saja memilih pendapat yang kita suka. Apalagi viral, nggak bisa. Hendaknya kita pilih mana yang halal atau haram yang kita yakini dulu. Karena jika sikap kita semacam tadi dapat membuat kita terjatuh dalam keharaman. Itu dari hadis. Lihat penjelasan yang amat baik dari Syekh Al-Fauzan Minha Ar-Rabaniyah fi Syahri Arba'in An-Nawawiyah halaman 107. Jauhi perkara syubhat.
Karena apa? Harus hati-hati. Ada an subuhati aul amali solihati gairil wadihati. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan syubhat atau tidak jelas kebaikannya, jauhi. Jadi wara, hati-hati itu secara etimologi berarti menghindari atau menjauhi diri. Dalam perspektif tasawuf bermakna menahan diri dari hal-hal yang sia-sia, yang haram, dan hal-hal yang meragukan, yang syubhat. Hal ini sejalan dengan hadis min husni islamin martarku malaya anihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Adapun dua perkara yang wajib ditinggalkan dalam makomat wara adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan terkait dengan hati, kesesatan, bid'ah, kefanatikan, dan berlebih-lebihan. Tinggalkan. Meninggalkan segala sesuatu yang terkait dengan syubhat, yang dikhawatirkan akan jatuh pada keharaman, dan meninggalkan kelebihan kecukupan berupa bagian dari kehalalannya. Jadi sikap wara dalam mencari rezeki ini penting dipahami. Dalam kehidupan sudah jarang disebut, sembarangan aja, enggak diperhatikan, khususnya kaum muslimin sekarang. Kita lihat kaum muslimin menggampangkan masalah ini sehingga terjerumus dalam perbuatan yang tidak diridhoi. Guna memenuhi kebutuhan jadi sembarangan. Riba, dusta, menipu, perbuatan haram lainnya dilakukan tanpa merasa berdosa. Hati-hati dijual beli. Hanya untuk dalih memenuhi kebutuhan hidup. Apa itu wara sih? Ulama kan memberikan definisinya wara. Hati-hati dengan beberapa ungkapan. Wara adalah meninggalkan semua yang meragukan dirimu dan menghilangkan semua yang membuat jelek dirimu dan mengambil yang lebih baik. Kedua, wara adalah ibarat dari tidak tergesa-gesa dalam mengambil barang-barang keduniawian dan meninggalkan yang diperbolehkan karena khawatir terjerumus dalam yang dilarang atau haram. Kan gitu. Karena itu Ibnu Taimiyah, bahas dulu deh, kita tuntaskan sekarang. Menggambarkan sikap wara ini dengan ungkapan sikap hati-hati dari terjerumus dalam perkara yang berakibat bahaya, yaitu yang jelas pengharaman dan yang masih diragukan keharamannya. Jadi dalam meninggalkan perkara tersebut tidak ada mafsadat yang lebih besar dari mengerjakannya. Ini Majmu'ul Fatwa, kitabnya bab 10 halaman 211. Hal ini disimpulkan secara singkat dan ringkas oleh murid beliau. Siapa muridnya? Ibnu Qayyum. Dengan ungkapan wara adalah meninggalkan semua yang dikhawatirkan merugikan akhiratnya. Kitabnya dibuat pula Al-Fawaid halaman 118. Jadi jelas sikap wara adalah sikap meninggalkan semua yang meragukan dirimu dan menghilangkan semua yang membuat jelek dirimu. Hal ini dengan meninggalkan perkara syubhat dan berhati-hati berjaga dari semua larangan Allah. Kalaupun ada yang bertanya, tutup kajinya gini. Kalau ada yang bertanya, apa orang yang melakukan syubhat mesti diperangi? Tidak. Nasihati saja. Bagaimana kita mau berperang kalau kita diam tidak berperang? Seolah orang Islam kesannya pengecut, tidak berani melawan orang kafir. Kan begitu nanti kejiwaannya. Tapi kalau kita mau berjihad, zaman sekarang bisa ditangkap polisi loh. Benar nggak? Iya. Perang berani mati di zaman modern seperti ini, konteksnya mesti kita pahami apa? Berubah. Bukan menggampangkan. Konteksnya apa? Kalau dulu zaman Rasulullah, perangnya jelas, nggak ada syubhat. Betul kan? Zaman Nabi perangnya jelas. Yang dilawan Abu Jahal, Abu Lahab, mereka jelas salah, manusia haram. Jelas kan? Betul kan? Dan Rasulullah benar. Maka jihad. Kalau zaman sekarang tidak jelas. Hati-hati nih, banyak syubhatnya. Karena zaman syubhat itu zamannya ada dekat kiamat. Ya kan? Ulama aja banyak yang kena syubhat. Setuju nggak deh? Potensinya sama. Sama-sama benar, sama-sama salah.
Nah ini mukminnya jadi abal-abal nih. Betul kan? Musuhnya juga mukminnya abal-abal nih. Yang perang takbir, yang diperangi juga takbir. Bener gak? Bingung kan? Syubhat kan? Dalam ajaran Islam itu boleh membunuh kalau kita terancam nyawa kita. Jelas. Artinya kalau tidak membunuh kita dibunuh kan? Itu jelas hukumnya. Nggak samar, nggak syubhat. Lah ini kita mau perang atas nama apa? Di kondisi sekarang. Atas nama harga diri. Nah ini udah salah kaprah nih. Atas nama partai. Nggak bisa begitu. Di zaman yang katanya modern ini, hendaknya kita tidak boleh terlalu percaya diri deh. Pede. Harus diilmui. Apalagi mengambil sikap ekstrim. Wah lebih gawat. Kalau di zaman Nabi, sikap yang harus diambil gimana? Ekstrim. Sekarang nggak bisa. Ekstrim. Karena yang diperangi jelas. Betul kan? Orang yang mau ngajak perang diperangi. Jadi jihad zaman Nabi itu jelas. Zaman sekarang gimana Pak Bas? Jelas nggak? Mau jihad gimana? Ah disinilah perlunya kita pahami. Ya, Nabi pasti benar deh. Dan lawannya pasti salah, kan jelas. Maka diperangi. Justru kalau tidak mau ikut perang malah menjadi apa? Kata Quran, munafik. Kalau kamu tidak jihad ke misalnya Palestina, kamu munafik. Ada ulama ngomong gitu, ini ngaco nih. Nggak bisa begitu. Konteksnya bisa begitu. Artinya ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang lari dari perang adalah pecundang. Kan gitu. Bahkan digolongkan sebagai orang munafik. Jadi konteksnya perangnya yang jelas, jihad yang dibela adalah yang hak. Dan yang dilawan adalah yang batil. Jadi ayat tidak bisa dijelaskan dasar untuk perang di zaman sekarang. Yang tidak berperang juga bukan munafik. Kan gitu jadinya. Intinya ayat-ayat yang berkaitan dengan perang itu konteksnya adalah orang Islam pasti benar. Kan gitu. Dan musuhnya pasti salah. Sekarang musuhnya aja bingung. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Mau diperangi gimana? Sebagaimana di zaman Nabi dulu kan beda. Di zaman akhir ini yang berlaku apa? Zaman sekarang. Ini rahasianya. Maka pakai doa yang tadi. Ra'yuna sahihun. Walakinahu qad yakunu qatihan. Ra'yuka aidan sahihun. Walakin rubama yakuna katihan. Wali anuha gomidan. La yamkinu an yakuna kunun wahidah. Singkatnya gini ya. Ra'yuna syahab yahtamilul koto. Warayuka ihtam yahtamilu syahwat. Pendapat kita benar, tetapi mungkin salah. Pendapatmu juga benar, tapi mungkin juga bisa salah. Itu terjadi sekarang. Karena samar-samar, maka hukumnya juga tidak bisa jelas. Gak bisa dipakai. Ayo. Untuk itu dalam kehidupan sehari-hari kita pakai hukum sosial yang berlaku. Bukan menyisihkan agama. Ada orang baik, ya kita baik. Kalau ada yang berbuat buruk, ya tidak perlu diperangi. Jangan buat buruk. Betul gak? Kan gitu Islam. Nah, menggerutu seperlunya. Karena kecewa tidak apa-apa. Kecewa gak apa-apa. Membunuh seperlunya aja lah. Tidak perlu perang. Karena zaman Rasulullah kondisinya berbeda dengan zaman sekarang. Benar kan? Iya kan? Udah paham kan? Perang setelah zaman Rasulullah semuanya itu jadi rumit. Perang sekarang rumit gak? Rumit? Rumit. Perang antara sahabat mengandung potensi kebenaran loh. Bingung nih. Setelah Nabi wafat kan sahabat perang. Di antara keduanya. Misalnya perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Coba lihat sejarah. Itu jelas sahabat Nabi. Nah sahabat Nabi nih, perang juga nih. Bagaimana dengan sekarang?
Apa ada yang sekelas sahabat Nabi zaman sekarang? Akhlak moralnya sehingga percaya diri mengakui paling benar, sehingga mengambil jalan ekstrim seperti perang. Hati-hati, kita punya Umaron ini tukang perang. Hukum seseorang jika menemukan uang di jalan, sikapnya gimana? Antum. Ini konteks sekarang. Kita ambil dari agama. Dari fikih tasawuf secara wara. Secara makomat wara. Jika kita menemukan uang di jalan, sikap kita sering salah loh. Benar. Saat menemukan uang di jalan, jika seseorang temukan uang di jalan namun tidak mengambilnya, itu wara yang merusak Islam. Nah, kan susah. Gimana? Hah? Sabda Rasulullah terhadap kesombongan seseorang menemukan satu korma di pasar namun tak mengambilnya. Itu wara, sifat wara yang menjadikan bodoh. Kata Rasulullah, isi hadis Rasulullah itu, dengan orang yang menemukan uang sebesar 500 rupiah di jalan dengan alasan wara, orang yang menemukan uang tersebut enggan mengambilnya. Padahal jika dilihat dari nilai uang itu sangatlah kecil. Itu sifat wara yang malah bisa merusak Islam di kondisi sekarang. Biarpun bagaimana ajaran fikih Islam itu barokah, mengharamkan takdiyul mali, menyia-nyiakan harta. Haram nggak? Kena tuh fikih. Islam melarang sesuatu yang tidak ada gunanya. Makanya Nabi pernah menemukan satu kurma jatuh. Sabdanya, nih perhatikan. Kecuali sedekah ya. Laulam yakun indi syakun ayat itu annaha laisat sadaqatun la aqtataha. Andaikan saya tidak ragu, yakin itu bukan sedekah, pasti saya makan. Hadis keduanya. Kalau timbul nggak ragu itu bukan sedekah, pasti Nabi makan. Tapi Nabi nggak ambil karena masih ragu sedekah. Paham ya? Kemudian semenjak itu Sayyidina Ali ketika ada kurma jatuh satu dimakan. Setelah mendengar hadis ini kan unik nih sahabat nih. Katanya menghilangkan takabur, sombong. Susah nggak tuh? Ketika ada yang tanya, mitsluka layakulu haza. Semestinya orang selevel Anda tidak makan seperti itu. Ada yang nyebut gitu. Inna minal warizalan. Sebagian sifat warak itu hati-hati. Kalau nggak diilmui jadi bodoh. Duduk gak? Itu makanya kalau ragu tinggalkan. Kalau mau makan tanyakan ahlinya dulu. Ya. Hati-hati kalau menghadapi utama spiritual sering mancing loh. Membaca akhlak. Kebenaran seseorang apakah betul berilmunya benar. Ya. Bisa ditangkap. Karena kalau kamu terlalu wara, terjadi apa? Ida'atul mali. Yaitu ada harta yang sia-sia. Aduh, kok seperti dibalik kajinya. Setuju nggak? Ya kan susah tuh. Iya kan? Jadi gimana nih? Aduh. Ada harta yang sia-sia. Makanya ulama mengatakan laqtatun. Apa tuh? Barang temuan itu kalau barangnya ada nilainya, misalnya 1 juta. Ya, nilainya lalu harus diumumkan gitu. Diambil, selamatkan, diumumkan. Itu wara. Bukan diamankan, kita belanjakan. Tapi kalau nggak diambil, antum berdosa. Bisa diambil sama yang nggak benar kan? Nah, tapi kalau sepele ya dimakan. Nanti kalau ada orang komplain, pelit banget sih orang tuh, gitu aja lah. Zaman sekarang kan gitu. Ya. Jadi catatan sejarah Islam menyebutkan ya, ini sedikit lagi kisah supaya menguatkan tutup kaji dari Makomat Wara. Andung berdoa kalau masih kata ragu, solusi doanya tadi udah ada ya amalannya ya. Jadi terdapat seorang ulama ternama di Mekah yang selalu menolak kedudukan tinggi yang ditawarkan khalifah. Dia adalah Sufyan At-Tsauri, tahu ya? Nah. Ulama ternama yang juga dikenal sebagai pribadi yang wara, sangat wara. Ibarat contohnya, ya Sufyan At-Tsauri ini, Makomat Wara ini.
sangat hati-hati. Sampai ditawarin menjadi kadi pun pada zaman khalifah itu dia tolak. Syubhan Asy'ari memiliki gelar dengan julukan An-Nasul ladina yuhibuna sujuda. Itu gelarnya, orang yang suka sujud. Lama dia kalau sujud. Dia tidak pernah bangun dari sujudnya sampai hajatnya dikabulkan secara ilham. Berat. Nggak ada orang sekarang itu. Suatu ketika khalifah memintanya menjadi seorang hakim kadi. Kedudukan yang amat luar biasa, mendapatkan beberapa keistimewaan. Kalau itu terjadi dengan Pak Bas, langsung diambil ya Pak Bas. Ya. Yang duduk juga diambil tuh. Ya. Namun Syubhan Asy'ari menolak. Meski dia seorang ulama yang memahami permasalahan masyarakat. Dan hanya dia yang bisa menduduki posisi itu. Tapi dia tolak. Dengan santun dia berkata ke khalifah, saya tidak bisa dan saya khawatir dihisab oleh Allah. Jika saya berhukum yang salah. Karena saya juga manusia punya khilaf. Benar kan? Jawabannya benar tuh. Syubhan akhirnya tetap menolak dan melarikan diri menggunakan jubah meninggalkan Makkah sampai hendak tiba di Yaman. Karena khalifah kesal. Selama 3 bulan lamanya ia berjalan kaki dan dia tiba di sebuah kebun kurma. Di sana dia menawarkan diri untuk bekerja di kebun kurma tersebut dengan menerima upah layaknya pegawai lainnya. Menyamar. Setelah 3 bulan kemudian sang pemilik kebun kurma tadi bertanya tentang siapa dirinya, maka ia menjawab Abdullah katanya. Dia mengatakan jika ia hamba Allah dan tak menyebut namanya untuk menghindari khalifah, maka dia menyebut namanya Abdullah. Namun sang pemilik kebun bertanya kepada Abdullah, agak ragu. Sang pemilik kebun itu bertanya kepada Syubhan Asy'ari tentang perbedaan kurma miliknya dan kurma milik orang lain. Itu banyak pohon kurma. Maka ulama besar itu menjawab, saya tidak tahu karena saya tidak pernah mencicipi sedikit pun kurma Anda. Sedikit aja nggak pernah cicip, padahal dia kerja di kebun kurma. Ya. Maka pemilik kurma ini heran dan ngomong, apakah engkau hendak meniru kehormatan ibadah Syubhan Asy'ari? Berarti populer nih, sampai ngomong gitu. Sang pemilik kebun tadi, ya tidak mengetahui jika yang diomongin memang beliau. Nggak tahu itu. Begitulah waranya dia. Syubhan Asy'ari pun terdiam dan akhirnya ngumpet-ngumpet dia kabur lagi dari kebun kurma itu. Karena betul khalifah itu memerintahkan untuk mencari sosok Syubhan Asy'ari dan tandanya seperti yang tadi Abdullah tadi. Maka dia ragu. Ketika pemilik kebun kembali ke kebunnya bersama teman-temannya untuk mengambil Syubhan Asy'ari menyerahkan kepada khalifah, Syubhan Asy'ari udah ngilang, kabur. Ini benar kejadiannya. Maka Syubhan Asy'ari sudah tidak lagi di sana. Singkat cerita, 3 bulan pasca meninggalkan kebun kurma, total 6 bulan setelah pelariannya, Syubhan Asy'ari kembali lagi ke Mekah. Dan disambut hangat oleh masyarakat di sana karena dia populer. 1000 umat lah. Karena dia adalah ulama besar. Hilang. Khalifah yang mengetahui Syubhan Asy'ari kembali pun dikabarkan untuk membunuhnya sendiri. Dia kesel. Harga dirinya habis. Syubhan Asy'ari dengan tangannya sendiri oleh khalifah. Saat mendengar kabar itu, Syubhan Asy'ari melakukan sujud di depan Ka'bah dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Sampai saat sahabatnya yang mengikuti melakukan tawaf ke-7, Syubhan Asy'ari belum juga bangun dari sujudnya. Maka sang sahabat pun duduk di sampingnya menyaksikan Syubhan Asy'ari melakukan sujud yang kedua. Selesai sholat, Syubhan Asy'ari mendatangi Ka'bah dan memegang kain Ka'bah berkata, ini kata-katanya, Aqsim bi asmik ya Rabbi fala tasmahu lihada al kalifat an yakul maqata'an. Saya bersumpah atas namamu wahai Rabbku, jangan biarkan khalifah ini untuk bisa masuk ke Mekah. Dia di luar Mekah tuh. Mekah kan kecil lingkungan. Maka dikisahkan sang khalifah sudah tahu ada Syubhan di dalam Mekah itu. Berdatangi Mekah. Sebelum masukin Mekah dia berkemah. Pas mau berjalan dia meninggal dunia, tidak sempat masuk Mekah. Jadi takutnya Syubhan Asy'ari itu bukan kepada sang khalifah, tapi sebagai takutnya kepada penciptanya.
melebihi takutnya kepada manusia dan pemimpinnya. Allahumma adina linuril almi wal akhlaki walahu mu'afaki. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk memiliki cahaya ilmu dan sikap para. Walau sawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kaji wala insya Allah kita naikkan lagi makomatnya di hari Jumat. Ya, maaf, ini penting, wara ini memang berat, tapi Anda harus menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Rumah. Bang hari ngaji gue besok galeh ya? Hah? Hari ngaji gue besok galeh ya? Baik, tiga-tiga ini besoknya. En, minta tolong En, beliin rokok Om En. Mari sih. Tuh. Ini dari saya. Hah? Jadi, wah, goreng ting. Kayaknya ada orang. Apa?